guyon satu ya kita buyut-buyut, dua kalau kita alim supaya nggak kumur kubur karena buyut-buyutnya sudah alim, jadi ya biasa aja. Jadi ini penting saya utarakan karena dzurriyyatan ba'duha. Jadi memang kita boleh tasarruf bil asal tujuannya kita jangan min materi. Kedua pesan saya sama santri-santri bahwa banyak guru saya cerita termasuk Mbah Mimun Jubair, dulu Raden Asnawi itu murid kesayangan Sayyidina Ali. Iya di Mekah. Bunyai sepuhnya, bunyai yang mudanya di nikah namanya Nyai Hamdan. Mbah Mun sering cerita Sayyidina Nawawi itu kadung punya anak namanya Zuhri. Sehingga Raden Asnawi ketika nikah sama Nyai Hamdan punya anak dinamai Zuhri. Zuhri ini kemudian yang punya anak Minan, Kemudian Bisafi dan sebagainya. Dan beliau juga hidup bernasab mbah saya dan banyak beliau yaitu Mbah Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh itu generasi keempat dari Imam Tanaqqi. Kalau istrinya generasi dari Mbah Sunan Jatah. Ini semuanya nggak ada di tasarruf bil ansab, jadi semuanya ini karena Allah juga sering menginginkan kegiatan peraturan. Ketika Allah mensifati para nabi kata Allah, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastaqiim. Jadi menyebut dzurriyyah itu boleh, yang penting tidak untuk tafakhur, tidak untuk istitolah ala mukminin. Tapi kemudian kita misalnya kok nasabnya nggak ketemu, ya insya Allah ketemu di Nabi Adam. Sudah cukup pakai yang umum, wa mimman hadaina wastaqiim. Yang penting kita punya tradisi kita itu saling ayatul rahman wa qudus jadab sehingga kita insya Allah meneruskan tradisi itu. Sebagian besar mereka itu hafal Quran, kita juga insya Allah ikut menghafal. Kalau nggak hafal ya minimal menghafal. Karena sekali nasab ini tidak terjaga secara kualitas. Karena ketika Allah menghitung nasab itu sebetulnya menghitung kualitas amal dan akidah, bukan untuk tafakur. Misalnya begini, katakan Nabi Yusuf, "Wattabra'tu millata Ibrahim wa Yaqub." Kita ikut tradisi leluhurnya ya. Tapi apa tradisi itu? Maka nalana an-nusyrika billahi. Kita tidak akan melakukan syirik. Jadi menyebutkan nasab tapi tidak untuk tafakur, tapi untuk kualitas. Kualitas tidak akan syirik. Maka nalana kita tidak mungkin melakukan syirik. Caranya tidak mungkin gimana? Kita benar-benar an ilmin wa yaqinin wa basiratin annahu la ilaha illallah. Dan itu yang memulai versi kita. Raden Asnawi punya tulisan banyak tentang tauhid. Bikin saya punya apa saya punya semacam-macam. Ini penting saya utarakan karena semua ini demi kita syaraf bilansab, tapi bisyarafil ahwal, bukan insyaallah bukan tafakur. Sekian saya mohon Pak Said untuk berulang sama anak-anak ini karena pondoknya beliau. Dan saya mohon sampai mendengarkan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin laqah. Akhil aziz al-karim al-alim Gus Baha bin Haji Nur Salim A'azzallah wa abdullah baqa'ah semua harus wakil alifah dan dzurriyyah Mbah Asnawi Sepuh yang hadir, A'azzallah, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk pertama kali di awal Maret saya datang di hadzal maqamil mubarak untuk napak tilas. Yang harus napak tilas saya. Makanya nggak juga. Napak tilas saya mendengar bahwa saya masih keturunan Mbah Asnawi Sepuh, tapi baru kali ini saya bisa tabarruk melangkah kaki ke tempat ini. Itu dosa sebenarnya, tapi insya Allah. Nah, terkafaroi sekarang. Iya, inna kabairah fil kufrani kalama. Ya Rasulullah tak nanti.
Karena dosanya kita itu terbatas. Saya usia 66 tahun dosa terus 66 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wa la nihayah. Ini kerennya dokter tasawuf. Misalkan ada orang usianya 20 tahun dosa terus. Misalkan dosa kok misalnya asal nggak musyrik. Maka anak kita musyrik. Kan ada batasnya belum tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wa la nihayah. Kabaki asma'i wa kadati la bidayah wa la nihayah. Nah, dari masalah nasab tadi sangat penting. Allah memilih Nabi Muhammad khiyarin min ummiyah. Dipilih dari Quraisy dipilih dari Bani Kinanah dan Bani Kinanah dipilih dari Bani Hashim dipilih dari Syekh Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa artinya? Supaya tidak ada celah musuh-musuhnya Nabi Muhammad untuk menghina Nabi Muhammad dari sisi nasab. Maka Abu Jahal nggak perlu mengatakan kamu akturnya sopo sih. Nah, Muhammad kahin, Muhammad sahir, Muhammad syair. Itu lontaran Majnun, biasa itu. Tapi Muhammad anak sopo nggak ada. Karena semua tahu Muhammad turunan orang baik-baik. Jadi turunan baik itu penting. Walaupun dari tafakkur itu penting, faktor utama. Di tokonya nggak ada lagi, yang jualan nggak ada lagi. Harus kita syukuri saya dan Gus Bahan turunan Mbak Asnawi atau Mbak Mutamakin ini fadlu min Allah. Bayar turun mutlak wah, tidak bisa ditawar. Mau nggak mau saya turunan Mbak Mutamakin, mau nggak mau. Dan sekarang diakui ya. Karena mau sowan sama banyak. Nah, suatu ketika Imam Hasan Basri ada yang menghina. Karena Imam Hasan Basri bapaknya namanya Syekh Yasar, tahanan perang. Orang Majusi ditahan, dibawa ke Madinah, ya Islam, akhirnya Islam. Jadi Mawali, Mawali. Punya anak Hasan. Nah, saya ikut tabi'in Hasan Basri. Saya ikut tabi'in. Orang singennya, kamu nggak usah, walaupun terkenal, nama kamu terkenal, tapi kamu tuh anaknya tahanan perang, anaknya budak lah, tadinya budak. Jawabnya Imam Hasan Basri, jangan menghina ayah saya. Ayah saya jelek-jelek punya anak seperti saya. Saya belum tentu punya anak seperti saya. Jadi di situ turun nggak terpakai, turun nggak ada gunanya. Imam Hasan Basri anaknya orang Majusi lah, baru masuk Islam, tapi beliau Sayyidut Tabi'in yang beliau katakan ayah saya berjasa besar punya anak seperti saya belum tentu punya, bisa nggak punya anak seperti saya. Gus Bah belum tentu punya kayak Gus Bah sendiri. Tapi yang ini barangkali bisa. Karena namanya nggak salah. Oleh karena itu, ala kulli hal saya terima kasih atas berhafawah dan ditirham. Kehormatan sangat luar biasa, mendadak, dan saya sangka Khawarij Anggoni ternyata antum semuanya menghormati kedatangan saya. Ini merupakan kehormatan bagi saya. Hadirin sahabat, mari keturunan itu kita pelihara. Dengan apa? Kita pun membangun kebesaran seperti kebesaran yang kita warisi dari kakek kita. Jangan sampai kita hanya bisa membanggakan kakek doang, hanya membanggakan kakek saja. Kita sendiri gombal, itu yang salah itu. Yang salah. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa membanggakan kakeknya. Yang ente sendiri nggak ada apa-apanya. Itu kakek saya. Masalah. Sakti tadi, coba tinggal. Tapi yang sendiri gombal terolak dulu, gombal terolak. Dia nggak meja, nggak PC. Dia benar-benar Pak Said. Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa mengatakan judud, mbah saya, kakek saya, buyut saya hebat. Hanya itu toh. Yang paling bagus adalah kayak Gus Bahar ini. Wa khairun nasi
ذو حسب قديم أقام لنفسه حسبا جديدا. Sebaik-baik orang yang mempunyai mbah besar, kakek besar, juga dia membangun kebesaran dirinya. Aqama nafsi hasaban jadida. Mbahnya orang alim, cucunya juga orang alim. Ini yang luar biasa. Dzu hasabin qadim, aqama nafsi hasaban. Nah, kalau satu pesantren atau satu daerah negeri, dulunya di situ kayaknya besar-besar, alim-alim, singa, macan, apalagi harimau. Sekarang kok sepi. Nah ini yang kasihan tuh. Mudah-mudahan di sini tidak begitu. Dan tidak begitu di sini. Kalau ada gimana? Ada pesantren tadi kayaknya besar, alim, berwibawa, tokoh pejuang, mujahid. Sekarang kok sepi. Nah ini yang kasihan. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat uruda. Nggak usah tersinggung nih, saya terjemahkan. Kalau ada desa, negeri atau pesantren yang dulunya kiai besar-besar alim-alim, sekarang enggak, itu berarti ra'aita usudaha musikhat uruda. Singanya, macannya. Bahasa dong, kalau nggak paham. Itu berarti singanya macan sudah jadi monyet. Dulunya mbak saya hebat, kakek saya hebat, buset. Sekarang kok sepi. Berarti singanya sudah jadi monyet. Nah kalau di sini enggak, di sini enggak. Gus Bahar juga macan juga Gus Bahar. Ini cucunya Batur, ini macan-macan. Ini cucunya Raden Asnawi, langsung tadi. Ini cucunya Mbak Kamal ini. Mbak Kamal saudaranya Mbak Mas. Mbak Kamal itu punya Nyai Imroh. Nyai Imroh sepupunya nenek saya. Ini yang di sini keluarga semua. Yang depan. Dan nenek saya Nyai Fatimah binti Fatimah. Yang depan ini Bani Adam semua. Aman pokoknya aman. Nah, oleh karena itu mari kebesaran asda harus kita pelihara, juga harus memeliharanya dengan kita membangun kebesaran kita sendiri. Tercuma kalau hanya mengandalkan kebesaran nenek moyang kita sendiri bukan apa-apa. Oleh karena itu dalam setiap diri manusia itu ada namanya hawa nafsu. Nafsu ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah hasrat, interest, syahwatiyah hasrat. Selama ghadabiyah dan syahwatiyah disinari dengan khawatir ilahiyah, direct illumination from Allah, maka ghadabiyahnya menjadi himmah, syahwatnya menjadi azimah. Saya harus jadi gubernur, jadi presiden. Niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka bukan hubbul jah, namanya himmah. Bukan hubbul jah. Kayak Maruf Amin, saya menang jadi wakil presiden. Itu niatnya baik, caranya baik, baik kan caranya kan? Dan itu waqadatilah tujuannya. Berarti Kiai Maruf itu bukan hubbul jah, tapi Nabi Muhammadun qaimun lillahi duhimami Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Muhammad himanya besar, tapi himanya besar nggak mungkin menang. Wallahi law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari 'ala hadha al-amr ma taraktu hatta alika duna. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, kemudian tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, saya tidak akan meninggalkan dakwah sampai saya hancur demi dakwah. Artinya hikmahnya besar. Nah kita baru dibentak dan ramai semua. Alasannya ilham ukra kalau mutakin menyerang pada dan ramai pada kapal. Itu Kiai Zubaidi kali. Anaknya Gus Matahin yakin. Kiai Zubaidi yang jadi palingnya Mbah Memi. Jadi warga sini ada yang di sana sama saya. Kiai Zubaidi itu menantunya Ahmad bin Suhaib, menantunya mbahnya Mbah Memi. Punya anak Ahmad yang yakin mestinya. Kalau ini ipar saya. Dia memiliki nyambung. Ya nyambung. Zubaidi itu saudaranya Badian. Oke. Berkisaran. Iya, Kata kisaran. katanya gitu. Beda.
Kali ini sudah kiri pada saya. Sudah gini. Iya, ipar saya, adiknya istri. Sudah gini anu Mbak. Pasuruan. Iya. Banyak macamnya ini. Dan sebaliknya, kalau masalah azimah, saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat. Masa konglomerat nomor 1 Jarum? Kenapa bukan turun Mbak Asnawi? Di Indonesia nomor 1 Jarum, punya uang 35 miliar, 1 miliar 14 triliun, pinggir terserah mau hitung dele. Jadi berapa itu? 14 miliar, 14 triliun kali 35. Nomor 2 Sinar Mas. Kenapa bukan kita? Nah, oleh karena itu kita pun tidak boleh miskin, tidak boleh kalah, harus kalah. Walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dha'fan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Kita harus kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat budayanya. Enggak boleh kita menjadi dha'fan lemah. Lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah budaya, lemah akhlak, lemah syahwat, enggak boleh. Nah, walaupun kaya kalau syahwatnya lemah itu apa? Gunanya kaya tentunya. Nah, karena itu kita harus kaya. Nah, kita harus kaya itu apa? Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka namanya bukan hubbud dunia, bukan. Namanya azimah. Sayyidina Utsman kaya, Sa'd bin Waqqas kaya, Abdul bin Auf kaya. Kalau Sayyidina Umar dan Ali miskin. Jadi potongan jaringan pengikut Umar Ali. Kalau Abdul bin Auf kaya, Sa'd bin Waqqas kumpulnya banyak sekali. Mbah Wahab kaya, muter-muter sosialisasi. Masuk sini kaya, masuk sini. Masuk kaya. Ya, Mbak Soleh itu. Mbah Wahab itu muter-muter sampai Sumatera Selatan, mendirikan NU itu apa, sosial NU itu. Kemudian Kiai Kamil Soleh yang pertama kali jadi NU Sumatera Selatan, asli Semarang katanya. Terus Banten, Menes Abdurrahman, Jakarta Guru Marzuki, kemudian Bogor Pak Gentongan Kiai Abdul Hamid, Majalengka Kiai Abdul Halim, Cirebon Kiai Abbas Isyatori Kiai Amin, Abbas Buntat, Syatori Ajar Nangun, Amin Bakun Cilaringin, Indramayu Kiai Sujahi, Semarang Kiai Ridwan, Lasem, dan ini Kudus Raden Asnawi yang muda, Asnawi ini yang banyak ini, terus Lasem Mbak Masum, Kiai Ihsan, sampai Lombok Tengah Kiai Faisal. Jadi bawa muter-muter. Bayangkan tahun 65, tahun 25, tahun waktu itu 26, 27, transportasi kan kayak melaku gampangannya. Karena kendaraan, nggak ada jalan kaki, dan tanpa proposal. Makanya kayak bawah itu pergi waktu lama, nggak bisa. Seperti saya besok pulang pakai pesawat, lama. Oleh karena itu istrinya banyak. Kenapa? Bibit unggul harus dikembangbiakan. Tapi kalau bibit jelek yang berkembang biak gimana? Kalau bibit jelek berkembang biak, bibit unggul yang berkembang biak. Istilahnya harus mengembang biakan. Oleh karena itu azimah kita harus besar, harus jadi orang kaya, harus bergerak dalam ekonomi. Ya Allah, panjenengan kalau tahu ya, yang namanya perdagangan ini adanya GATT, General Agreement Tariff and Trading. Itu komoditi kita hasil Indonesia ini yang menentukan harganya bukan kita, Singapura. Minyak, emas, berlian, batu bara, mending, boksit, nikel, timah, harganya sekian, besok sekian, terus sekian, naik turun. Singapura yang menentukan, bukan Indonesia. Kalau Indonesia ini bisa menentukan, mendoan. Kalau itu sok, itu jenang, ya jenang bisa, jenang. Itu apa kata kita itu? Harganya berapa? Apa kata kita? Pemendoan apa? Bunyi Banjarnegara ya? Banyumas. Itu apa kata Banyumas? Geduk goreng, petis, Jamblang Cirebon. Tapi kalau tadi yang saya sebut tadi batu bara, mending, boksit, nikel, bukan kita menentukan harga, tapi Singapura, negara cilik. Kata Gus Dur kalau diuyusak orang Indonesia bisa miring punya. Nah itulah kenyataannya seperti itu. Begitu pula kezaliman di bidang moneter. Rupiahnya apa kata dolar? Karena kolateral negara kalau mau mencetak menerbitkan rupiah 1 triliun rupiah
harus punya backup kolateral disimpan di gudang dolar. Dolarnya senilai 1 triliun itu. Nah kalau nggak punya, ya utang. Ada Bank Dunia, World Bank atau IMF, utang satu berapa miliar dolar untuk 1 triliun rupiah. Aku lebihkan uang, ya diutangi. Jadi dulu ya. Tapi ada bunganya dulu ya. Uang itu pinjaman ada bunganya, jangan dipakai. Hanya untuk backup rupiah yang diterbitkan. Ini zulmun azim. Nah, ini namanya kezaliman di bidang moneter. Karena itu kita harus kaya. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri siwaruha wataswaru fi aini al-azim al-azaimu. Kesimpulan syair ini artinya kita harus menang. Segitu aja terjemahnya lah. Tidak boleh kalah, tidak boleh miskin, tidak boleh bodoh. Kecuali takdir. Jadi Quran tidak atau Allah tidak ridho umat Islam itu kalah. Sama sunnah. Ditakul syuhada al-nas agar berperan tengah-tengah masyarakat. Apa itu peran? Syuhudan litakunu hadirina fil mustama' syuhada alaihim syuhudan diniyan taqafiyan hadariyan iktisadiyan sia-sia. Yang politik, yang ekonomi, yang peradaban, yang pendidikan harus pegang orang NU. Kalau apalagi agama pegang bukan orang NU salah kabeh kok. Kafiru kufran. Itu kok masih ulama. Maksudnya nggak takdiran. Iya, kafiru kufran. Dan mantan artis penyanyi langsung pakai sorban kayak gamis sekretaris majelis. Yang namanya Yusuf Patah itu bendahara Islam. Itu direktur PT Lapindo Berantas. Ulama. Biasanya istimewa ulama. Itu enggak jima ulama. Hasan Haikal. Haikal Hasan. Kafir itu orang yang tidak beriman. Kufar yang menyerang. Kafir itu orang nggak beriman. Kalau kufar yang menyerang, memerangi orang Islam. Masya Allah, kalau ulama. Nah ini. Dan yang heran, yang menarik. Kalau orang nggak waras setiap zaman ada. Setiap masa ada orang nggak waras. Yang kali ini pengikutnya lumayan banyak. Orang nggak waras orang ngaku jadi nabi. Setiap zaman ada orang ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali. Pengikutnya ada 10.000, 20.000. Tapi yang ini ratusan ribu nih pengikutnya. Makanya boleh bilang juga heran, Masya Allah. Yang anti Pancasila ini lebih dari 9%. Artinya sekitar 20 juta yang menolak Pancasila di Indonesia ini. Di tentara pun ada, di polisi ada, di kantor-kantor pun ada. Kecuali di universitas semuanya ada. Kecuali UNU nggak ada itu. Ini kalau panjang-panjang ini nggak habis-habis. Terima kasih. Barakallahu lakum ahfadkum al-ahad wal afat wal mihan wal fitan ya'ud bi'aydikum ma fihi as-salah wal khair illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami hasyahu ay yahrima ar-rajima karimahu aw yarji'al jaru min huwaram tarami insyaallah pantasnya dapat syafaat Rasulullah. Tidak mungkin syafaat Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah nggak bersyafaat kepada kita. Insya Allah tidak mungkin. Hasyayat marroji maka ada ayat diajar minowar mahtaram. Ya biaidikum mafi salah wal khair wal barakah wal najah. Wa billahi min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.